Judas itu kenapa sih? Dalam film The Last Supper, Judas Iskariot digambarkan sebagai sosok yang selalu cemas, sampai-sampai dia dihantui oleh sosok setan dan ular yang menggodanya untuk mengkhianati Yesus. Sosok-sosok tersebut merupakan manifestasi dari keraguannya terhadap Yesus serta bagaimana Yesus menyampaikan ajaran-ajarannya. Namun, dalam psikologi ada nggak sih penjelasan mengenai apa yang dirasakan oleh Judas? Yuk kita bahas! Eits, tunggu dulu. Tapi kita kan hanya mahasiswa ya teman-teman, belum bisa untuk melakukan diagnosis. Gimana kalau kita tanya ke psikolog klinis beneran? Silakan Mbak Dior. Halo, hai, saya Dian Oriza. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan saya adalah psikolog klinis. Dalam film The Last Supper, mengapa Judas merasa cemas? Judas itu cemas karena dia itu punya kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan mungkin kekuasaan, kebutuhan untuk diakui, kenali, di-acknowledge gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang besar itu ketika tidak dipenuhi tentu akan menimbulkan perasaan cemas. Apakah ada penjelasan psikologis terhadap apa yang dialami Judas, seperti bayangan-bayangan yang dia lihat? Sebetulnya begini, ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya, kita selain merasa cemas, kita tentu juga merasa sedih. Kesedihan yang teramat mendalam bisa mungkin ini nggak bisa gamblang kalau kita sedih terus-menerus terus kita jadi berhalusinasi gitu ya. Tapi penjelasannya adalah bahwa pada situasinya Judas, dia itu state emosinya adalah sedih, murung. Lalu kemudian dia itu juga ada halusinasi. Halusinasi itu adalah pengalaman sensori, semua sensori ya, kelima panca indera yang sebetulnya tidak ada sumber, tidak ada stimulusnya. Kalau pada Judas kan nggak ada sumber bunyinya, dia dengar suara. Lalu dia melihat ular yang orang-orang lain nggak lihat, kayak gitu ya. Ular itu kan simbolik setan gitu ya, godaan setan gitu. Dan halusinasi itu sebetulnya sangat simbolik pada orang yang mengalami ya. Jadi jarang banget sebetulnya ada halusinasi yang sama gitu. Apakah ada fenomena psikologis lain yang menarik dalam film ini? Mungkin yang kalau dari pengalaman Judas ya, itu kan dia sebetulnya juga ada pergulatan meskipun akhirnya dia memutuskan ya, memilih untuk mengatakan keberadaan Yesus. Nah, namun di akhir ketika dia mengambil jalan tersebut, dia kan merasa bersalah ya, merasa bersalah, menyesal gitu ya. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kita lihat bahwa ada fenomena lain yang juga dialami oleh Simon Petrus, di mana ketika dia menyangkal Yesus dan kemudian dia mendapati bahwa dirinya juga merasa bersalah gitu ya. Dia juga ada ide untuk mengakhiri hidup, namun dia mengambil keputusan yang berbeda dari Judas. Dia memilih untuk merangkul rasa bersalahnya dan kemudian melanjutkan menjalani hidupnya. Jadi kalau di bahasa agama mungkin disebutnya pertobatan, tapi kalau di dalam ilmu psikologi itu disebutnya perubahan perilaku. Kalau teman-teman lihat semua, tentu karena latar belakang saya yang adalah ilmu psikologi, maka penjelasan-penjelasan saya tadi itu berdasarkan ilmu psikologi ya. Kayak ada pengalaman emosi, ada kebutuhan-kebutuhan, gejala-gejala klinis ya kayak halusinasi itu tadi gitu ya. Jadi itu semua tinjauannya dari ilmu psikologi yang tentu bisa berbeda kalau misalnya ditinjau dari ilmu yang lain, misalnya ilmu agama atau ilmu. Oke, terima kasih Mbak Dior. Oke, bye-bye. See you. Oh jadi begitu? Terima kasih banyak ya Mbak Dior. Sekarang kita jadi tahu deh